kabar teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Lisa Novia, dosen Prodi Administrasi Perkantoran D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Akan menemani teman-teman sekalian dalam mempelajari materi manajemen perkantoran berkaitan dengan 7 unsur perkantoran. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Apakah teman-teman mahasiswa tahu apa saja unsur-unsur dalam perkantoran? Bagi yang menjawab ya, tentu sudah mengetahuinya ya. Tetapi apakah teman-teman mengetahui unsur-unsur perkantoran dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah program ini sampai akhir. 7 unsur perkantoran berikut ini sangat penting diperhatikan bagi kita yang bekerja di kantor. 7 unsur tersebut terdiri dari sumber daya manusia, laporan, keuangan, prosedur, formulir, filing, peralatan, dan gedung kantor. Kita bahas yang pertama adalah sumber daya manusia. SDM adalah unsur paling penting sebab manusia menjadi subjek penggerak organisasi. Perlakuan yang manusiawi sangat dibutuhkan. Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM dimulai dari rekrutmen yang terdiri dari evaluasi keadaan, tenaga kerja, penyebaran iklan, lowongan, testing, penempatan, orientasi, spesifikasi, sistem penggajian, pelatihan, pemberian penghargaan hingga promosi. Masalah kepemimpinan perlu diperhatikan dalam manajemen SDM, sebab seorang pemimpin merupakan faktor yang dapat menentukan jalannya organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dilihat dari statusnya, personil kantor terdiri dari 1 pegawai honorer, yaitu seseorang pegawai yang diberikan imbalan berapa honorarium sesuai dengan prestasi kerja dan dibayarkan setelah pelajaran selesai. 2 pegawai harian, pegawai yang diberikan upah atau gaji secara harian, hari libur dan hari Sabtu dan Minggu tidak diberikan gaji. 3 pegawai bulanan, pegawai yang diberikan upah atau gaji secara bulanan. Yang keempat, pegawai tetap, yaitu pegawai yang diberikan upah atau gaji secara tetap setiap bulan ditambah dengan tunjangan dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. 5 yaitu pegawai kontrak, seseorang pegawai yang bekerja dan dibayar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati untuk jangka waktu tertentu. Hak dan kewajiban pegawai tersebut berakhir setelah masa kontrak selesai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Unsur kedua adalah laporan. Laporan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap pekerja. Selain merupakan tulisan yang menjelaskan perkembangan sistem yang ada di kantor, laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis. Laporan juga dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan. Laporan dari setiap unit memberikan data dan informasi mengenai hal-hal tertentu yang terjadi di kantor, sehingga para manajer dapat melihat gambaran kondisi kantor tersebut. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah keuangan. Keuangan adalah salah satu bagian penting, meskipun tidak berarti jika organisasi memiliki dana yang kurang dari yang direncanakan. Organisasi tersebut tidak bisa beroperasi, dana kecil dapat diimbangi dengan kreativitas. Selain itu, setiap organisasi diharapkan memiliki dana abadi, yaitu dana simpanan yang tidak boleh diambil kecuali dalam bentuk darurat. Lembaga yang bersih ditandai dengan 3 elemen dasar, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas adalah kemampuan memberikan pertanggungjawaban yang merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Unsur yang keempat adalah prosedur. Cara bekerja dalam sebuah organisasi akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan berdasarkan prosedur. Berdasarkan konsep sebuah sistem, setiap unit atau bagian selalu saling berhubungan dan bergantung dengan unit lainnya. Umumnya, suatu mekanisme sistem kerja memiliki standar tertentu yang berlaku secara nasional maupun internasional.
Sistem yang sudah diuji memenuhi standar akan memperoleh sertifikat dari ISO. Unsur selanjutnya adalah formulir, yaitu salah satu alat yang banyak digunakan dalam organisasi. Dokumen di kantor 70, 132 didominasi oleh formulir. Formulir mengikuti daur hidup dokumen mulai dari penciptaan yang mencakup perencanaan rencana formulir, kemudian penggunaan mencakup penentuan siapa yang berhak memperoleh formulir, penyimpanan, temu kembali, hingga pemusnahan. Jadwal retensi. Berikut adalah filing. Filing atau sistem penyimpanan arsip kantor merupakan salah satu kegiatan utama dalam manajemen perkantoran. Filing yang baik akan mempermudah temu kembali informasi. Sistem yang dikenal dibedakan dalam 3 jenis, yaitu alfabetis berdasarkan abjad, numerik, dan alfanumerik, atau gabungan abjad dan angka. Terakhir adalah peralatan, perabotan, dan gedung kantor. Pemeliharaan peralatan, perabotan, dan gedung kantor perlu diperhatikan oleh semua pekerja. Untuk peralatan tertentu seperti komputer, listrik, gedung, sofa, dan karpet, perawatannya membutuhkan keahlian tertentu. Tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Gedung sebagai tempat kegiatan kantor dijalankan berfungsi sebagai tempat bersosialisasi. Di tempat itu, para pekerja yang bertemu selama 5 hari seminggu, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, memiliki kebersamaan, memiliki nilai dan norma yang disepakati bersama. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis pekerjaan kantor. Yang pertama yaitu mengumpul atau menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan sehingga siap untuk digunakan apabila diperlukan kembali. Yang kedua yaitu mencatat. Mencatat kegiatan membukukan seperti dalam hal membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan yang diperlukan dengan menggunakan alat tulis-menulis. Yang ketiga yaitu mengolah. Mengolah yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang keempat yaitu menggandakan. Kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima yaitu mengirim. Mengirim adalah kegiatan menyampaikan informasi atau data dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan berbagai cara dan alat. Yang keenam menyimpan, yaitu kegiatan menaruh di tempat tertentu dengan menggunakan berbagai cara dan alat dengan tujuan agar dapat ditemukan kembali dengan cepat bila mana keterangan tersebut dibutuhkan. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri pekerjaan kantor. Yang pertama bersifat pelayanan karena berfungsi membantu pekerjaan lain, terutama pekerjaan utama atau pokok, agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pekerjaan kantor tidak langsung mendatangkan keuntungan atau laba bagi perusahaan, tetapi sangat membantu menunjang keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan terbaik. Contoh, tugas utama sekolah adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa sesuai dengan tingkatan siswa. Tugas utama guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Tetapi dalam menjalankan tugasnya, guru memerlukan bantuan dari pekerjaan ketatausahaan seperti mencatat kemajuan belajar siswa, menyiapkan rapot, dan lain-lain. Kedua adalah bersifat terbuka dan luas. Pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja dalam suatu organisasi, tidak terbatas di kantor saja, tetapi dapat pula dilakukan di luar kantor sekalipun. Yang ketiga adalah dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi, yang artinya pekerjaan kantor dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling bawah sekalipun. Contohnya, seorang manajer tugasnya adalah menggerakkan karyawan untuk bekerja sebaik mungkin. Namun, manajer juga melakukan pekerjaan kantor untuk membantu tugasnya dalam memanage bawahannya seperti menyimpan dokumen sendiri, melakukan panggilan telepon sendiri kepada relasi, dan lain-lain.
Untuk memastikan teman-teman mahasiswa sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah teman-teman mahasiswa bisa menyebutkan kembali apa saja unsur-unsur dalam perkantoran? Saya tunggu jawaban teman-teman. Tetap semangat. Setelah teman-teman mahasiswa menyimak materi unsur-unsur perkantoran yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan ada 7 unsur dalam perkantoran, yaitu sumber daya manusia, laporan, keuangan, prosedur, formulir, filing, dan peralatan. Jenis-jenis pekerjaan kantor mengumpulkan atau menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Ciri-ciri pekerjaan kantor ada 3, yaitu bersifat pelayanan, bersifat terbuka dan luas, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lisa Novia undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Vokasi bisa, vokasi hebat. Salam ujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.